Si Rais ini sebenarnya udah ngeh Wak, kalau oh ini dia pasti lagi nyelidikin aku deh, ya kan? Dia pasti udah agak curiga juga sama aku. Cuman sebisa mungkin si Rais itu bersikap santai Wak, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa gitu sama dia sama Mizuki, ya kan? Sampai di satu titik si Rais ini kepikiran, alah ini kalau misalnya dia banyak-banyak tanya, habis aku nih, tahuan aku lama-lama. Aku habisin aja lah dia sekalian, daripada nanti dia lapor polisi, makin runyam lagi masalahnya, ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi dengan satu kisah kriminal yang tidak kalah menggemparkan dari kasus yang pernah kita bahas kemarin, yaitu tentang pembantaian di Sagamihara ya. Kalau misalnya kemarin itu kita sudah membahas bagaimana kebencian seseorang terhadap teman-teman disabilitas ini bisa berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Di malam ini kita akan lihat sisi yang berbeda Wak, dimana kerentanan mental seseorang justru sudah dimanfaatkan oleh pelaku untuk membunuh secara sistematis. Jepang, negara maju yang kita kenal rapi, yang kita kenal disiplin, ternyata menyimpan sisi gelap yang terus berulang, terutama soal bagaimana mereka memperlakukan orang-orang dengan kondisi mental tertentu. Menurut data dari National Police Agency Jepang, Wak, di tahun 2017 tercatat lebih dari 21.000 kasus bunuh diri, dan angka yang tinggi ini ternyata dimanfaatkan oleh satu orang pelaku untuk merencanakan kejahatan keji. Modusnya adalah pura-pura mau bantu orang yang bunuh diri ini, padahal aslinya dia ini cuma mau menghabisi korban-korbannya aja. Bahkan korbannya sampai 9 orang loh Wak. Dan karena aksinya ini dilakukan lewat Twitter, masih Twitter ya waktu itu ya, belum X, pelaku ini sempat dijuluki Twitter Killer. Twitter Killer. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kasus ini melibatkan seorang pemuda asal Jepang yang bernama Takahiro Shiraishi. Dia ini lahir di tanggal 9 Oktober tahun 1990. Satu angkatan nih sama pelaku Sagamihara kan. Sejak kecil Shiraishi ini tinggal bersama orang tuanya di kota Hachioji, Tokyo. Tapi sayangnya hubungan kedua orang tuanya ini nggak begitu akur Wak. Mereka pun akhirnya pisah rumah pada saat si Shiraishi ini menginjak usia remaja. Setelah orang tuanya pisah rumah, Shiraishi ini memilih tinggal sama bapaknya, sama ayahnya. Menurut sang ayah Wak, Shiraishi ini anaknya lemah lembut kali. Dia juga ramah kali sama tetangga-tetangga, sama kawan-kawannya, kok ramah, anak baik-baik lah gitu. Tapi tanpa sepengetahuan ayahnya, Shiraishi ini ternyata punya kebiasaan yang nggak wajar waktu SMP Wak. Dia itu suka main permainan Kizetsu Goko. Katanya ini disebut sebagai tantangan blackout atau permainan pura-pura pingsan Wak. Jadi sejenis permainan yang tujuannya untuk dapetin sensasi pusing itu, sensasi pingsan itu dengan cara nahan napas terus dipiting atau dicekek lehernya. Kayak gitu cara mainnya untuk dapat sensasi mau pingsan itu. Nah, Kizetsu Goku ini cukup populer di Jepang Wak tahun 2000-an. Tapi mengingat resikonya besar kali, kan bisa mati kalau misalnya dipiting dari belakang kayak gitu kan. Pemerintah dan sekolah di sana pun akhirnya melarang para siswa memainkan permainan ini. Tapi meskipun dilarang, si Shiraishi ini diam-diam tetap bermain Kizetsu Goku ini sama beberapa kawan-kawannya aja. Bahkan si Shiraishi ini pernah Wak dicekek kawan perempuannya sampai kawannya betul-betulan kehabisan napas dan pingsan. Tapi lagi-lagi karena ini dianggap sebagai permainan, ya udah si teman perempuan itu nggak marah, dia malah hehehe, dan memang dia juga mau digitukan kok. Jadi senang-senang aja dicekek sama si Shiraishi kayak gitu. Entah apa yang ngebuat si Shiraishi ini terobsesi kali sama permainan ini Wak ya. Tapi yang jelas si Shiraishi ini tuh baru berhenti bermain seperti itu setelah dia lulus SMA di tahun 2009. Karena setelah dia lulus SMA ini udah nggak ada lagi teman-teman yang bisa diajak main kayak gitu. Jadi kawan-kawannya waktu itu tuh rata-rata udah ngelanjutin kuliah. Sedangkan si Shiraishi ini nggak lanjut kuliah Wak, dia kerja langsung. Jadi dia udah gak ada kawan lagi yang bisa bermain si piting tadi itu. Nah, waktu itu si Shiraishi ini ngebantu ekonomi ayahnya Wak dengan kerja serabutan. Tapi karena gajinya itu kecil dan dia ini juga baru lulusan SMA, ya dia cari alternatif yang lebih cuan lah lagi ya kan. Mau misalnya cari kerja di perusahaan kan belum bisa tuh, dia masih lulusan SMA. Akhirnya di tahun 2016 dia memutuskan jadi scout liar Wak. Scout ini tuh profesi semacam perekrut wanita penghibur gitu loh. Tanpa terikat perusahaan resmi ya, karena dia scout liar. Ada yang resminya, cuman si Shiraishi ini nggak mau terikat kalau misalnya resmi. Jadi dia pakai yang liar, jalur liar. Nah, kerjaannya fleksibel Wak, terus bayarannya juga besar. Jadi dia ini ya udah sering nongkrong-nongkrong aja di sebuah daerah namanya Kabukicho untuk nyari perempuan-perempuan yang butuh uang, yang perempuan-perempuan yang udah kelihatan rapuh. Nanti ditawarin tuh buat kerja di klub-klub malam. Dia yang nyodorin si perempuan-perempuan ini. Terus setelah korban itu setuju, si Shiraishi barulah dapat komisi dari klub. Kurang lebih kerjaannya kayak gitu.
Cuman dia waktu kerja kayak gitu bapaknya nggak tahu. Nah lama-lama bapaknya curiga karena si Raisi ini kan pulangnya selalu pagi, kan kerja kayak gitu kan berhubungan dengan dunia malam kan. Akhirnya setelah didesak-desak sama bapaknya, si Raisi pun ngaku lah kalau iya pak aku kerja jadi squad liar. Marahlah bapaknya di situ. Mereka pun bertengkar hebat, bapaknya nggak terima anak kerja kayak gitu. Si Raisi pun nggak terima kalau misalnya diatur-atur kayak gitu. Aku kan udah besar pak, aku pengen hidup bebas kayak gitu. Akhirnya gara-gara itu hubungan mereka pun jadi renggang lah. Masalah pun makin runyam ketika Februari tahun 2017 si Raisi ini ketangkap sama polisi gara-gara dia melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Dia ketahuan nih jadi squad liar, nggak boleh ada squad liar di sini, ilegal. Kalau squad resmi masih boleh nggak ditangkap. Cuman kan dia squad liar ditangkap, dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun, nggak dipenjara dia ya. Tahu dia ditangkap kayak itu, apa nggak makin marah lah bapaknya, makin kecewa lah ini bapaknya sama si Raisi kan. Yang ada si Raisi jadi nganggur di rumah, kerjaan cuma scroll HP aja main Twitter sambil menyusun rencana untuk mencari cara biar dapat duit lewat internet. Tapi di luar dugaan dia kelihatannya cuma males-malesan aja dan makin sering nentang bapaknya kayak gitu loh. Akhirnya diusir sama bapaknya dari rumah. Nah setelah dia diusir dari rumah, di bulan Agustus 2017 itu si Raisi pindah ke kota Zama, namanya kota Zama Kanagawa, sekitar 22 km dari rumah bapaknya. Di sana dia nyewa sebuah apartemen kecil yang berada di lantai 2. Ukuran apartemen itu sekitar 20 meter persegi aja. Terdiri dari satu ruang utama, lengkap dengan dapur dan juga kamar mandi. Terus ada satu loteng di bagian atas, jadi semacam ruang kecil untuk tempat tidur atau nyimpan-nyimpan barang lah kayak gitu ada di situ. Nah gedung apartemen yang disewa sama si Raisi ini nggak terlalu besar juga. Jadi satu gedung itu cuma ada 6 unit katanya. Jadi bisa dibilang tetangga apartemen si Raisi ini juga nggak banyak-banyak kali. Jadi suasana sekitar apartemen itu juga nggak begitu rame. Dan hal inilah yang memang dicari sama si Raisi ini karena dia selain malas ketemu banyak orang ya, dia ini juga lagi butuh suasana sepi. Untuk apa? Untuk melanjutkan rencananya mencari uang secara instan lewat Twitter tadi. Tapi siapa sangka rencana itu justru ngebawa si Raisi ini masuk ke dalam kegelapan yang jauh lagi lah pokoknya. Rencananya apa? Masuk. Jadi waktu dia lagi scroll Twitter itu, ternyata si Raisi ini lagi ngebaca tweet orang-orang yang lagi galau, orang-orang yang lagi terpuruk Makin lama dia baca, si Raisi ini makin ngeh kalau ternyata ada banyak sekali orang di negaranya ini, di Jepang itu, yang ngerasa depresi. Entah karena masalah bully, entah karena masalah asmara, pendidikan, keluarga, pekerjaan, sampai ekonomi lah, itu ada semua tuh keluh kesah mereka di sana kan. Dan beberapa di antara mereka secara terang-terangan juga nulis tuh keluh kesah mereka di Twitter kalau mereka pengen mengakhiri hidup mereka. Sebagai orang yang punya background keluarga broken home, si Raisi ini ngerasa relate nih sama keluh kesah mereka. Tapi di situ bukan yang ngasih semangat ke mereka. Si Raisi ini justru ngide untuk memanfaatkan kelemahan orang-orang itu supaya bisa dijadikan sumber cuan. Dari situ dia nyusun rencana lah ini rencana penipuan dengan kedok konsultasi. Ya, caranya dia ini bakal mancing tuh calon-calon korbannya lewat Twitter tadi. Dia pura-pura simpati sama orangnya, terus dia bakal ngajak orangnya itu untuk ke apartemennya supaya bisa konsultasi langsung dan juga tinggal bersama dia. Nanti waktu si korban ini udah tinggal sama dia bakal minta si korban untuk bayar sejumlah fee, termasuk bayarin biaya sewa apartemennya sebagai jasa konsultasi itulah. Itu rencana awalnya dia Nah untuk menjalankan rencananya, di bulan Agustus itu juga, Agustus 2017, si Raisi pun bikin lah akun Twitter baru kan Nah di bio akun Twitter itu si Raisi nulis, saya ingin membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, silakan DM saya kapan saja. Itu bionya. Maksud dari bio itu, si Raisi ini bersedia dampingin katanya ya, dampingin orang-orang yang lagi punya masalah mental. Jadi dia bakal ngedengerin semua curhat-curhatan mereka dan akan memberikan masukan buat mereka. Itu katanya jasanya Nah selain dia nulis di bionya, si Raisi ini juga nge-tweet banyak hal gitu, khususnya tentang kesehatan mental. Itu macam strategi marketing dia kan. Dan tanpa disangka, karena isi tweetnya itu memang relate sama masalah orang-orang di Jepang akun barunya si Raisi ini pun mulai banyak di follow orang tuh. Dan dari sekian banyaknya followers ada satu orang yang nge-DM si Raisi. Nah si orang ini, orang pertama ini adalah perempuan namanya Mizuki Miura, usianya 21 tahun waktu itu. Mizuki ini mulai curhat lah kan tentang masalah hidupnya lewat si Raisi. Aku kayak gini, aku gini. Dan lama-lama obrolan mereka ini ternyata nyambung Di situ, ini korban pertama nih ya. Di situ kelihayannya si Raisi ini mulai kelihatan. Entah dia ini belajar dari mana ya. Dia tuh macam tahu betul lah cara gimana ngomong yang bisa nyentuh orang yang lagi rapuh kayak gitu. Dengan ketikan lembut, nada lembut, dengan penuh empati palsu itu dia bilang, udah tenang aja
aja, aku bakal selalu ada buat kamu, aku nggak mau kamu sendirian, apapun yang ingin kamu lakukan bilang aja sama aku bakal ngedampingin kamu, gitulah kan. Wah, gak cuma itu aja, si Raisi next step, dia lanjutlah nawarin si Mizuki ini untuk tinggal bareng di apartemennya. Dia bilang kalau aku akan nemenin kamu di masa-masa sulit kamu, udah kamu tinggal aja bareng aku, kamu bisa konsultasi sama aku kapan aja, katanya dia. Padahal aslinya mah enggak, wah, dia tuh cuma mau manfaatin si Mizuki aja biar Mizuki itu tinggal sama di apartemennya, terus Mizuki akan ngebayarin apartemen sama biaya hidup sehari-harinya dia. Tujuan awalnya dia kayak gitu. Cuman waktu diajak tinggal bareng kayak gitu, Wak, Mizuki nih ya mau-mau aja dia, gegara dia nganggap oh ya udah aku dapat teman ngobrol yang nyaman nih. Dia juga nggak menghakimi. Aku juga macam percaya kali lah dia sama si Shiraishi ini, Wak. Setuju si Mizuki, mungkin karena Mizuki udah sedesperate itu, sekesepian itu dia kan. Setuju aja dia. Jadi hari itu juga lah dia langsung, Wak, pergi ke alamat apartemen yang sudah dikirim sama si Shiraishi ya di kota Zama itu. Nyampe lah ini kan Mizuki di sana, Shiraishi langsung memperlakukan si Mizuki dengan ramah, dengan perhatian, dengan pokoknya sampai-sampai si Mizuki tuh nggak sadar loh kalau misalnya dirinya ini lagi dimanipulasi sama si Shiraishi. Bahkan pas si Shiraishi ini bilang, aku boleh nggak pinjam uang kamu untuk bayar sewa apartemen aku, kamu bisa tinggal di sini, cuman ya itu masalahnya aku belum ada uang untuk bayar apartemen. Dibayar sama Mizuki santai, dari keluarin waktu itu sekitar 50.000 yen, 60 juta rupiah ya di tahun itu, dikasih ini buat ngelunasin biaya sewa apartemen kamu, yang penting kita bisa bareng di sini. Maksudnya bareng itu bukan romantis, Wak, ya, tapi kayak aku bisa bareng kamu, punya teman apa segala macam. Nah di situ si Shiraishi pun pura-pura oke baik, ini aku nggak enak sih sebenarnya sama kamu, tapi aku pinjam dulu ya, nanti kalau misalnya uangku sudah terkumpul aku bakal ganti uang ini, minggu depan aku ganti bahkan, kata dia gitu. Dah habis apartemennya dibayar sampai lunas nih ya, karena udah dapat duit dari si dari si Mizuki. Mereka tinggal bareng lah di sana. Mizuki tinggal di situ. Selama tinggal di sana, Wak, Shiraishi itu selalu dengerin curhat-curhatannya Mizuki. Dia menjalankan lah profesinya itu kan. Tapi lama-lama muncul ketakutan di kepala si Shiraishi, Wak. Dia mikir gini, alam cemana nih, seminggu lagi bentar lagi nih, gimana kalau Mizuki tiba-tiba minta balikin uangnya, aku mana lah ada uang sebanyak itu, kata dia. Panik si Shiraishi di situ, Wak. Soalnya dari awal tuh memang dia nggak punya niat mau ngebalikin duit itu, dan yang lebih bikin dia khawatir gimana kalau misalnya Mizuki ini sadar dia lagi ditipu, terus dia malah dilaporin ke polisi. Nah karena dia nih nggak mau aksi penipuan itu terbongkar, Wak, Shiraishi pun mulai kepikiran sesuatu yang jauh lebih gelap lagi. Waktu itu dia langsung berniat untuk ngebungkam Mizuki dengan cara menghilangkan nyawanya Mizuki. Ya, betul. Jadi seminggu setelah dia tinggal bareng, tepat di tanggal 22 Agustus 2017, si Shiraishi ini pun menjalankan rencana jahatnya itu. Di hari itu seperti biasa, si Shiraishi ini ngajak lah Mizuki ini kan ngobrol santai berdua di ruang tamu apartemennya. Dan ngobrol-ngobrol apa segala macam. Nah, waktu lagi asik ngobrol itu, Shiraishi duduk dekat ke Mizuki. Wah, langsung, Wak, jeki ler, seolah-olah lagi kayak apa? Lagi main Ketsugoko tuh loh, yang waktu itu dia sering main sama kawan-kawannya, digitukan kan ya Mizuki. Mizuki berontak lah, lepaskan aku. Tapi gara-gara tenaganya nggak kuat buat ngelawan si Shiraishi, jadi dalam beberapa menit aja, Wak, Mizuki langsung kehilangan napas. Kehilangan napas bukan pingsan lagi, mati dia. Meregang nyawa di tempat. Begitu kan ya dengan permainan kayak apa Goku tadi itu, Nggak berhenti di situ aja, Wak, ya. Setelah mastiin si Mizuki ini udah nggak bernyawa, si Shiraishi dia ngambil gergaji, dia ambil pisau dapur, dia pisah-pisahkannya itu tubuhnya Mizuki di kamar mandi itu, kelihatan. Dan proses pemotongan ini, Wak, nggak selesai dalam hitungan jam aja pastinya. Shiraishi butuh waktu itu 3 hari sampai akhirnya semua bagian tubuhnya Mizuki ini terpisah-pisah. Bayangkan, setelah terpisah-pisah, si Shiraishi pun masukkanlah potongan-potongan tubuh itu ke dalam cooler box. Kotak es, tau kalian kan? Ditaruh di situ. Dan cooler box itu ditaruh gitu aja di ruang utama. Dah, dia beresin lagi apartemennya. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bisa tiba-tiba sedingin itu dia, Wak. Bahkan tetangganya juga nggak ada yang curiga, Wak. Mereka nggak ada denger yang aneh-aneh. Mereka nggak ada cium aroma aneh dari apartemen Shiraishi. Dan waktu itu si Shiraishi ini sempat kayak macam naruh pasir bekas pup kucing gitu loh, Wak, di dekat pintu apartemennya untuk menyamarkan bau mayatnya Mizuki sewaktu-waktu gitu. Soalnya juga udah 3 hari kan, pasti juga baunya udah keluar. Tapi nggak kecium sama tetangga ya. Nah dah nih, 1 korban udah ya. Selang beberapa hari setelah Mizuki itu dieksekusi, Wak, pacarnya Mizuki yang bernama Sogo Nishinaka ngerasa khawatir gara-gara Mizuki kok nggak bisa dihubungi, kan pacar dia kan. Nggak bisa dihubungi selama hampir semingguan. Nah Sogo ini jadi ingat, Wak, kalau sebelum dia lost contact, Sogo ini pernah ngebaca curhatan Mizuki di Twitter yang secara tidak langsung macam mengisyaratkan kalau dia ini pengen mengakhiri hidupnya. Nah dari situ Sogo akhirnya kepikiran lah untuk nge-login akun Twitternya Mizuki. Kebetulan dia tahu pula username sama passwordnya si Mizuki, Wak.
Login lah dia. Dan begitu dia login, Wak, Sogo langsung curiga sama riwayat obrolan Mizuki sama Shiraishi, Wak, di DM. Dimana di sepanjang obrolan itu kelihatan kali kalau si Shiraishi ini macam lagi menghasut Mizuki untuk tinggal bareng di apartemennya. Jadi Sogo pun menyimpulkan kalau Mizuki, pacar aku ini, kemungkinan besar ada di tempatnya si Shiraishi. Dah, Sogo pun ngelacak lah alamat apartemen itu kan lewat lokasi yang dibagikan sama si Shiraishi di bio Twitternya. Kan dia taruh alamatnya kan. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2017, Sogo berhasil, Wak, nemuin si apartemen itu. Dia pun datanglah ke sana, diketok pintu. Yang buka pintu siapa? Shiraishi. Disambut hangat si Sogo waktu itu, Wak. Sogo diajak masuk ke apartemennya, diajak ngobrol, kenalan ya kan, seolah-olah si Shiraishi ini macam tahu kalau Sogo ini bakal datang. Nah, akhirnya si Sogo bilang kan, kamu ada ketemu Mizuki nggak? Soalnya terakhir saya ngeliat kamu DM-an sama pacar saya. Ada kamu lihat gitu? Santai si Shiraishi ngomong kayak gini, Wak. Oh iya, dia emang sempat konsultasi sama saya beberapa hari yang lalu, tapi abis itu dia langsung pulang. Terus dia udah nggak datang-datang lagi kemarin. Terus saya juga udah lost kontak sama dia, gitu kata si Shiraishi. Nah, waktu bilang itu Shiraishi ini sebenarnya udah ngeh, Wak, kalau ini dia pasti lagi nyelidikin aku deh, ya kan. Dia pasti udah agak curiga juga sama aku. Cuman sebisa mungkin Shiraishi itu bersikap santai, Wak, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa gitu sama dia sama Mizuki, ya kan. Sampai di satu titik Shiraishi ini kepikiran, alah, ini kalau misalnya dia banyak-banyak tanya, habis aku nih, tahuan aku lama-lama. Aku habisin aja lah dia sekalian, daripada nanti dia lapor polisi, makin runyam lagi masalahnya, ya kan. Akhirnya di sini betul, Wak, waktu Sogo nih lagi lengah, Shiraishi langsung pakai Kizetsu Goko itu langsung dicekik di pitingnya lehernya siapa ini. Sogo ngelawan tapi nggak kuat karena dia apainnya dari belakang kan, apa segala macam. Mati, sesak napas, mati juga Sogonya. Dan setelah Sogo ini meninggal, Wak, Shiraishi melakukan hal yang sama kayak apa yang dilakukan ke Mizuki. Diambil gergaji, diambil pisau, dipisah-pisahkan si Sogo, dimasukkannya lagi kemana? Ke cooler box. Satu box sama Mizuki, ya Allah. Tapi berbeda dari sebelumnya yang memakan waktu sampai 3 hari itu, proses eksekusinya Sogo ini, Wak, wah, singkat kali. Cuman 2-3 jam aja. Bayangkan. Yang pertama itu diperkirakan dia ini macam masih takut-takut gitu loh, Wak. Nah, sekarang tuh dia macam udah terbiasa gitu. Padahal ini masih korban kedua ya. Makin cepat deh. 2-3 jam selesai. Masuk tuh dalam cooler box, satu box. Nah, setelah menghabisi 2 nyawa di apartemen ini, Wak, si Shiraishi ini malah makin terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Rencana awalnya kan dia ini cuma mau sebatas penipuan demi uang aja kan. Tiba-tiba berubah total, Wak. Ada dorongan baru yang muncul. Ada dorongan yang lebih gelap, yang lebih menyimpang. Entah dapat pikiran busuk dari mana nih, Wak, ya. Dia tuh pengen ngerasa punya kuasa penuh atas hidup dan juga tubuh orang lain setelah dia ngabisin nyawanya si Sogo. Dan untuk mewujudkan itu, dia mulai mengincar lah gadis-gadis muda yang rentan lagi, yang mentalnya lemah dan punya kecenderungan pengen mengakhiri hidup. Tetap itu yang dia cari. Untuk menjebak korban, dia pun ganti modus lagi. Bukan lagi sekedar sok-sokan jadi tempat curhat, Wak, ya. Tapi dia ini akan pura-pura nawarin bantuan untuk orang-orang yang mau bunuh diri. Aslinya enggak, itu cuma topeng aja. Dia bilang mau ngebantu kan, tapi aslinya dia tuh cuma pengen mancing mereka untuk nanti akhirnya dihabisi nyawanya. Terus dia pengen kalau nanti udah kuhabisi, mau kuperkaos lah dia. Dia punya keinginan itu tiba-tiba, Wak. Gak main-main loh, setelah dia punya pemikiran itu, si Shiraishi ini langsung nyiapin beberapa cooler box dia beli, dia taruh lah tuh. Angsur-angsur dia taruh, dia stok itu di apartemennya. Buat apa? Buat nyimpan korbannya nanti. Seolah-olah dia ini udah tahu ini bakal jadi rangkaian kejahatan yang tajam gitu. Betulan, Wak, dia punya keinginan itu tiba-tiba. Nah, untuk mengeksekusi rencana yang berikutnya ini, Wak, Shiraishi ini pun bikin akun Twitter baru tuh. Namanya Hanging Pro. Di bulan September 2017, September langsung dia gas. Mirisnya, untuk menarik perhatian orang-orang yang berniat mengakhiri hidup, Wak, si Shiraishi ini nulis di deskripsi bio profilnya itu lebih ekstrim lagi. Bunyinya, saya punya pengetahuan tentang cara mengakhiri hidup. Jika kamu betul-betul sedang kesulitan, silakan DM saya. Saya ingin bantu. Maksudnya bantu bukan untuk menenangkan lagi, Wak, ya. Bantu untuk memberitahu bagaimana caranya. Kayak gitu. Dan gak cuma itu aja, Wak, Shiraishi ini juga mulai nge-tweet berbagai hal yang berkaitan sama penghilangan nyawa. Mulai dari alasannya hingga teknis pelaksanaannya. Seolah-olah dia ini pengen menunjukkan kalau dia tuh pakar kali lah sama urusan mengakhiri hidup. Dia ngasih kesan bahwa dirinya ini siap menjadi penolong tanda kutip buat siapapun yang udah putus asa. Bahkan nih, Wak, ya, di salah satu tweetnya yang dia posting di tanggal 17 September 2017, si Shiraishi ini sempat menulis hal yang sangat-sangat spesifik dan sangat sensitif soal cara mengakhiri hidup. Tapi aku nggak akan bacain isinya di sini kayak gimana, Wak, ya, karena menurutku
hal kayak ini nggak pantas disebar ulang. Apalagi kalau cowok yang amit-amit sampai disalahgunakan. Tapi pokoknya intinya nih dari situ, dari tweetnya itu, kita bisa lihat betul seberapa jauh niat dia untuk ngelakuin semua hal ini. Nah, kayak gitulah. Nah, berawal dari tweet itulah, tweet yang aku bilang tadi itu, tweet cara yang dia bilang spesifik kali itu, berawal dari tweet itu, mulai banyak orang yang penasaran sama akun baru nih Hanging Pro ini. Sampai akhirnya akun barunya Sissy Raisi ini di-follow oleh 468 orang, sorry. Dan rata-rata followersnya Sissy Raisi ini memang punya gangguan mental. Mereka udah putus asa sama hidupnya, tapi nggak tahu nih harus ngelakuin apa gitu. Mereka ngerasa relate sama tweet-tweetnya Sissy Raisi. Bahkan beberapa dari mereka mulai konsultasi ke Sissy Raisi untuk apa? Cara untuk bundir lewat DM. Jadi lagi-lagi ya, bukan lagi gimana orang nih nggak jadi bunuh diri, tapi gimana caranya orang jadi bunuh diri, kayak gitu. Dari sekian banyaknya orang yang konsultasi, Sissy Raisi ini mulai memanipulasi beberapa orang buat diarahin ke apartemennya. Tentu aja orang-orang dia pilih ini perempuan, karena kan lebih kuat tenaga dia dibanding perempuan kan. Dia bilang ke mereka, kalau kamu mau kubantu ngakhirin hidup kamu dengan tenang, lakukan dulu 3 hal ini. Pertama, kabarin keluargamu dan bilang ke mereka untuk nggak usah nyariin kamu lagi. Kedua, buang HP kamu. Terus ketiga, temui aku di stasiun ini. Dari sana kamu bisa jalan, ikutin aku ke apartemen. Nanti aku pakai baju gini-gini. Dia sebutin tuh ciri-cirinya. Dia pakai baju ini, dia nunggu di sini, bawa benda ini, kayak gitulah. Dia kasih clue-nya. Dah, itu yang dia lakukan, Wak. Nah, setelah janjian dengan calon korban ini, si Raisi pun ketemuan lah di stasiun dan langsung ngajak lah orang itu, si orang korban berikutnya ini ke apartemennya. Dan begitu sampai di sana, di apartemen, mereka ngobrol santai-santai dulu nih, Wak. Di situ, si Raisi mulai ngeyakinin korban sekali lagi kalau aku akan ngebantu kamu bunuh diri dengan cara yang tidak menyakitkan, katanya. Oh, gue gitu-gituin terus kan. Nah, setelah berhasil memanipulasi psikologis korban, si Raisi nggak langsung dihabisi nyawanya, tapi diperkaos dulu mereka. Barulah setelah itu si Raisi ini cekik dan menjerat leher mereka dengan teknik tadi, dan kadang-kadang juga pakai tali. Kenapa aku bilang kadang-kadang, Nadia? Karena korbannya nggak cuma satu, banyak. Sama juga seperti sebelumnya, Sissy Raisi ini pun berusaha menghilangkan jejak dengan cara yang sama seperti Sogo dan Mizuki. Dipisah-pisahkan tubuhnya di dalam kamar mandi, terus dimasukkan kemana? Ke stok cooler box ya, kayak gitu. Dan hal itu terus-menerus dia lakukan setiap minggu, setiap minggu dengan pola yang sama. Dipancing lewat DM, diajak ketemuan di apartemen, diperkaos, dicekek, dipotong-potong badannya, kayak gitu. Dan terhitung sejak 22 Agustus sampai 23 Oktober 2017, sudah ada 9 korban yang potongan jasadnya dimasukkan di cooler box di dalam apartemen itu. Ada 9 orang. Pertama Mizuki, korban pertama. Terus pacarnya Mizuki, si Sogo. Terus kedua Hitomi Fujima, umurnya 26 tahun waktu itu. Terus ada Akari, sudah 17 tahun. Ada Kureha Ishihara, ini 15 tahun umurnya. Natsumi Kubo, 17 tahun. Hinako Sarashina, 19 tahun. Kazumi Maruzama, 25 tahun. Dan terakhir Aiko, 23 tahun. 9 orang ini. Dan kalian tahu, cooler box yang buat nyimpan jasad mereka ini ditaruh gitu aja, memang di apartemen ditaruh gitu aja. Beberapa ditaruh di ruang utama, ada ditaruh di dalam dekat kamar mandi, ditaruh dekat dapur. Dan anehnya si Raisi sama sekali nggak keganggu sama aroma busuk yang nyengat di kamarnya itu loh, nggak ada sama sekali. Dia santai-santai, dia tidur di antara potongan tubuh, di antara box-box tuh. Dah, setelah kurang lebih 2 bulan berjalan nih, aksi penghilangan nyawa massal Sissy Raisi ini ternyata mulai dicurigai warga sekitar akhirnya. Beberapa tetangga mengaku sudah mencium bau-bau aneh dari apartemennya Sissy Raisi. Tapi meski mereka ngerasa agak aneh, nggak ada satupun dari mereka yang ngecek langsung apartemennya Sissy Raisi ini. Mungkin gara-gara mereka takut atau mereka memang nggak peduli dasarnya ya kan. Jadi mereka diam-diam aja, tapi mereka udah ngeh ada bau nggak enak nih di apartemen di lantai 2 kayak gitu. Sampai akhirnya di tanggal 31 Oktober 2017 barulah ada seseorang yang berani melapor keanehan itu ke polisi. Ini baru terungkap di sini. Nah, jadi ternyata 1 hari setelah Sissy Raisi menghabisi nyawa korban terakhir, siapa tadi namanya, Aiko Takamura, di tanggal 23 Oktober 2017, abangnya Aiko ini lapor ke polisi gegara adiknya hilang dari tanggal 21 Oktober. Selain ngelapor, kakak Aiko ini juga udah nyelidikin sendiri di mana keberadaan adiknya, Dia udah nelusuri jejak media sosialnya si Aiko, termasuk Twitternya. Dan di sana si abangnya Aiko ini nemuin ada interaksi mencurigakan antara akunnya Aiko dengan akun Hanging Pro.
Pro, akun Sisi Raisi itu tadi. Begitu nggak ada yang janggal di situ, kakaknya Aiko ini, abangnya Aiko ini langsung ngecek profilnya Hanging Pro. Terkejut lah dia di sana waktu dia ngelihat bio sama tweetnya si Hanging Pro ini semuanya mengarah ke ajakan untuk menghilangkan nyawa. Nah di situ abangnya Aiko ini langsung yakin kalau ini hilangnya adik aku ini pasti ada hubungannya nih sama pemilik akun Hanging Pro itu. Akhirnya dia cari tahu lah alamat tinggalnya si Hanging Pro kan. Caranya gimana? Abangnya bikin akun Twitter baru, Wak. Dia nyamar lah jadi perempuan namanya Yumi yang mau konsultasi ke Hanging Pro. Dia DM si Hanging Pro nih, Wak. Betul aja setelah konsultasi lewat DM ini direspon sama siapa si Raisi, Wak. Abangnya pun langsung lah diarahkan buat datang ke apartemen yang si Raisi di Kota Zama itu. Mereka janjian waktu itu tanggal 31 Oktober nih. Tapi tanpa sepengetahuannya si Raisi, abangnya ini diam-diam udah lapor dulu ke polisi untuk mencari adiknya di apartemen si Raisi. Jadi kan udah punya kecurigaan itu. Tapi aku udah mancing, Pak, Bapak temenin aku ya untuk datang ke apartemen ini. Jadi di tanggal 31 Oktober itu abangnya Aiko ini datang ke sana sama polisi, gitu ya. Nah waktu nyampe di sana polisi ketok pintu, polisi yang ngetok. Karena si Raisi mikir itu Yumi, which is adalah abangnya si Aiko ini, si Raisi santai dia buka pintu, Wak. Dan pas dibuka mereka berdua sama-sama kaget. Si Raisi kaget ternyata yang datang polisi. Si polisi kaget karena waktu pintu tutup buka, polisi langsung nyium aroma busuk yang nyengat kali dari dalam apartemen. Wah ngerasa deh nggak beres. Polisi langsung interogasi si Raisi waktu itu juga kan. Kamu betul si Raisi? Katanya. Oh iya Pak, betul. Ada apa ya Pak ya? Kamu tinggal di sini sama siapa? Saya sendiri Pak tinggal di sini. Beberapa hari ini ada yang datang ke sini nggak? Kayaknya nggak ada lah Pak. Tapi kami dapat laporan orang hilang namanya Aiko Takamura. Terakhir dia kontakkan sama kamu di Twitter. Dia pasti mampir ke sini kan? Oh iya Aiko. Saya tahu Pak. Dia pernah datang ke sini tapi dia udah pulang. Beberapa hari lalu dia langsung pulang. Datang bentar dia langsung pulang. Dengar itu polisi nggak percaya lah Wak. Ditambah lagi ada bau busuk kok dari dalam apartemennya kan. Akhirnya di situ polisi lalu minta izin menggeledah apartemen si Raisi saat itu juga. Udah kamu keluar dulu. Ini ada saya mau periksa dulu apartemen kamu. Dan waktu diperiksa sama polisi, Wak, polisi dengan cepat langsung bisa nemuin cooler box sudah bertebaran di situ semua. Diperiksa sama polisi. Itu isinya udah nggak karu-karuan, bisa kalian bayangkan tulang belulang, organ tubuh, kepala manusia ada di situ. Macam mana lah tuh? Dan salah satu kepala di sana teridentifikasi itulah kepala Aiko Takamura. Wak, ada di situ kepalanya. Ya Allah ya Rabbi. Apa? Sampai mana tadi? Aku udah mual duluan, sorry. Udah ketahuan kan? Ngeliat itu polisi langsung yakin ini semua ulah kau kan? Kau yang udah ngilangkan nyawa-nyawa mereka kan? Kau masukkan di cooler box ini kan? Ya kan? Akhirnya di hari itu juga si Raisi langsung ditangkap, dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Waktu udah sampai di kantor polisi, Wak, secara mengejutkan si Raisi ini nggak nutup-nutupin perbuatannya loh, Wak. Dia dengan entengnya bilang, Pak, saya memang udah ngabisin nyawa semua mereka, Pak. Salah. Saya memang udah ngabisin semua nyawa mereka, Pak. Saya ngabisin mereka karena dasarnya mereka memang pengen bunuh diri. Jadi saya cuma pengen bantu mereka aja. Di situ si Raisi ini juga nyebutin nama para korban, Wak, yang totalnya ada 8 perempuan, ada 1 laki-laki, 9-nya hafal deh semuanya. Terus ditunjukinnya juga lah percakapan mereka di DM Twitter. Di lain ini, Pak, saya ngomong kayak, nah, Bapak tengok dia memang udah desperate kayak gitulah. Dan selain itu, si Raisi ini juga cerita detail bagaimana cara dia menghabisi nyawa korbannya. Di mana-mana aja potongan tubuh itu dibuang. Jadi ternyata nggak cuma di cooler box itu aja, Wak. Jadi ada sebagian ditaruh di cooler box, ada sebagian dia lempar ke tempat-tempat lain. Dikasih tahu semua sama polisi. Sana jujur ya. Tentunya atas pengakuan itu si Raisi pun langsung ditahan sampai masa persidangan yang dimulai di tanggal 1 Oktober 2020. Wah, barulah dalam persidangan itu jaksa membacakan tuntutan dan menyatakan jelas kalau si Raisi bersalah atas penghilangan nyawa terhadap 9 korban tadi. Di sisi lain, pengacara pembela dari si Raisi ini menyanggah itu semua, Wak. Dia bilang, Pak, klien saya ini cuma ngebantu korban buat ngilangin nyawanya, Pak. Dari awal kan memang korbannya pengen mati, Pak. Jadi ini pembunuhan atas dasar persetujuan, Pak, bukan pure pembunuhan. Itu katanya. Kayak gitu macam mana tuh? Apa nggak bingung ya? Ini dibunuh atas dasar persetujuan. Ya tetap nggak boleh lah ngaco. Sama, Wak, meskipun pengacara bilang kayak gitu, hakim tetap menilai bahwa ke-9 korban tidak ada yang betul-betul pengen mati. Mereka ini cuma dimanipulasi secara psikologis sama si Raisi agar setuju dihabisi nyawanya. Dengan begitu, pada tanggal 15 Desember 2020, si Raisi pun langsung dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa dan juga langsung dijatuhi vonis hukuman mati. Di mana eksekusi hukuman itu baru dilaksanakan di tanggal 27 Juni 2025 kemarin, Wak. Baru mati dia. Dihukumnya diapain? Digantung. Mati si Raisi dah. Juni kemarin. Gitu kisahnya. Salah ya.
Oke, Wak, jadi itu kasus brutal yang sudah dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Takahiro Shiraishi, seorang psikopat yang tega kali sudah memanfaatkan orang-orang lemah untuk diperas uangnya, diperkaos, bahkan dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat sadis sekali ya kan. Bermula dari ambisi uang dan rasa ingin menguasai, si Shiraishi ini berubah menjadi monster manipulatif yang memanfaatkan orang-orang putus asa demi bisa memanfaatkan hasrat tergelapnya. Dan yang bikin geramnya lagi, setelah kasus ini terungkap, Wak, dia tuh sempat loh Wak bilang kayak ini, kalau polisi nggak nangkap saya nggak akan pernah nyesal loh, kata kayak gitu. Artinya apa? Penyesalan dia ini bukan karena dia udah ngilangin nyawa orang, Wak, tapi karena sekarang dia ini harus bertanggung jawab di depan hukum. Itu penyesalannya, emang ada gila-gilanya kok. Udah mati kok sekarang ya. Dari kasus ini, Wak, aku jadi makin yakin bahwa satu kejahatan kecil yang kita lakukan bisa saja beranak pinak, Wak. Apalagi terus-terusan diikutin sama hawa nafsu macam si Shiraishi inilah. Dari yang awalnya niatnya cuma nipu uang aja kan, ya kan? Lama-lama malah jadi ngilangin nyawa orang. Jadi janganlah sekali-kali kita berbuat jahat, Wak. Karena sekali udah berbuat jahatnya, efeknya bisa bikin kecanduan kadang. Dan hal ini tentunya pasti ngerugiin orang lain dan juga diri sendiri di masa depan. Percayalah, hidup bebe aja lah, Wak. Biar hidup kita ini selalu berkah ya kan, selalu dilindungi, selalu doakan orang. Sekian videonya. Dah. Makasih. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Tulis semua pendapat kalian soal kisah ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.